Di tempat di mana daratan bersentuhan dengan lautan, denyut kehidupan pesisir tak pernah berhenti. Perahu-perahu berangkat sebelum fajar menyingsing, pasar mulai ramai dengan hasil tangkapan, dan tawa anak-anak berlari di atas pasir menjadi bagian dari keseharian. Mereka adalah wajah dari masyarakat pesisir dan kepulauan. Namun, di balik kekayaan alam yang melimpah, tersimpan tantangan yang tidak sederhana. Akses layanan kesehatan yang terbatas, sanitasi lingkungan yang belum memadai, hingga ancaman penyakit berbasis lingkungan masih menjadi bagian dari realitas yang dihadapi setiap hari. Bagaimana kita bisa berkontribusi agar masyarakat pesisir hidup lebih sehat dan berdaya? Jawabannya tidak hanya pada memberi informasi, tetapi pada proses pemberdayakan melalui promosi kesehatan yang tepat dan berkelanjutan. Dalam video ini, kita akan membahas 3 pilar utama: jenis promosi kesehatan, media yang digunakan, serta upaya advokasi kesehatan. Semuanya dikaji dengan konteks nyata masyarakat pesisir dan kepulauan. Promosi kesehatan merupakan proses pemberdayaan masyarakat agar mampu meningkatkan kontrol terhadap faktor yang mempengaruhi kesehatan sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan secara mandiri. Upaya ini dilakukan melalui pendidikan kesehatan, perubahan perilaku, dan pemberdayaan masyarakat. Pada masyarakat pesisir, promosi kesehatan sangat penting karena mereka sering menghadapi masalah kesehatan seperti sanitasi lingkungan yang buruk, penyakit berbasis lingkungan, dan keterbatasan akses layanan kesehatan. Jenis promosi kesehatan pada masyarakat pesisir dapat dilihat berdasarkan metode pelaksanaan serta pendekatan yang digunakan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Penyuluhan kesehatan merupakan metode promosi kesehatan yang paling umum dilakukan kepada masyarakat pesisir. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan memberikan informasi tentang penyakit, pencegahan, dan perilaku hidup sehat. Contoh kegiatannya dengan melakukan penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat, edukasi pencegahan penyakit menular, dan edukasi gizi seimbang. Penelitian menunjukkan bahwa penyuluhan kesehatan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan serta mendorong perubahan perilaku hidup sehat. Promosi kesehatan melalui media edukasi dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi kesehatan secara lebih menarik dan mudah dipahami. Penggunaan media membantu masyarakat menerima pesan kesehatan dengan lebih efektif, terutama pada wilayah pesisir yang memiliki keterbatasan akses informasi. Contoh media yang digunakan ada video atau film edukasi, poster, leaflet, dan flipchart. Penggunaan media film dalam promosi kesehatan di wilayah pesisir terbukti dapat meningkatkan pengetahuan dan sikap anak sekolah tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Promosi kesehatan melalui demonstrasi merupakan metode yang menekankan pada praktik langsung dalam menerapkan perilaku hidup sehat. Pendekatan ini memudahkan masyarakat untuk memahami dan meniru secara langsung, sehingga pesan kesehatan tidak hanya dipahami, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kegiatannya dengan melakukan demonstrasi cara mencuci tangan yang benar, demonstrasi menyikat gigi yang benar, dan demonstrasi pengolahan makanan sehat. Metode ini efektif karena masyarakat tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mempraktikkan langsung perilaku kesehatan yang dianjurkan. Promosi kesehatan berbasis pemberdayaan masyarakat
merupakan pendekatan yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah kesehatan yang mereka hadapi. Dalam pendekatan ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga berperan sebagai pelaku utama dalam upaya peningkatan kesehatan. Dengan keterlibatan tersebut, diharapkan masyarakat mampu mengambil keputusan dan menjalankan upaya kesehatan secara mandiri dan berkelanjutan. Contoh kegiatan yang dilakukan seperti musyawarah masyarakat desa untuk menentukan masalah kesehatan, program gerakan masyarakat hidup sehat, dan pembentukan kader kesehatan. Pendekatan berbasis masyarakat membuat masyarakat lebih aktif dalam menjaga kesehatan diri dan lingkungannya. Media promosi kesehatan adalah sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi dan pesan kesehatan kepada masyarakat. Tujuannya supaya masyarakat lebih sadar, paham, dan mau menerapkan perilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Penyampaiannya bisa dilakukan secara langsung maupun melalui berbagai media seperti cetak, audio, visual, hingga digital. Namun, dalam masyarakat pesisir, penggunaan media perlu menyesuaikan kondisi lingkungan, kebiasaan, dan cara berinteraksi masyarakatnya. Masyarakat pesisir punya karakteristik tersendiri, banyak beraktivitas di laut atau pantai, interaksi sosialnya kuat, dan tidak semua wilayah punya akses internet yang stabil. Karena itu, media yang digunakan harus sederhana, mudah dijangkau, dan sesuai dengan kondisi lapangan. Ada beberapa jenis media yang bisa digunakan. Media interpersonal atau tatap muka ini termasuk yang paling efektif. Contohnya obrolan santai di warung kopi saat nelayan memperbaiki jaring atau ketika berkumpul di pelabuhan. Pendekatan seperti ini lebih mudah diterima karena ada unsur kepercayaan dan kedekatan. Media visual luar ruangan seperti poster, spanduk, atau papan informasi yang dipasang di tempat strategis, misalnya di dermaga, pasar ikan, atau balai desa. Karena lingkungan pesisir cenderung lembab dan banyak kadar garam, sebaiknya media dibuat dari bahan yang tahan lama seperti spanduk atau laminasi. Media cetak seperti brosur atau leaflet masih bisa digunakan, terutama saat kegiatan seperti posyandu, penyuluhan, atau pertemuan warga. Media ini cocok untuk memberikan informasi yang lebih lengkap dan bisa dibaca ulang di rumah. Media audio seperti radio komunitas atau pengeras suara desa cukup efektif, terutama di daerah yang akses internetnya terbatas. Media ini juga membantu menjangkau nelayan yang sedang berada di laut atau masyarakat yang lebih terbiasa menerima informasi secara lisan. Media digital seperti WhatsApp Group atau media sosial biasanya digunakan untuk berbagi informasi cepat seperti pengumuman kegiatan kesehatan, video edukasi, atau poster digital. Namun, penggunaannya tetap menyesuaikan dengan kondisi jaringan di wilayah tersebut. Media tradisional dan budaya lokal. Kegiatan seperti pengajian, pertemuan adat, atau acara tradisional misalnya sedekah laut bisa dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan kesehatan. Pendekatan ini lebih mudah diterima karena sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Penggunaan media promosi kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan pesisir, mencegah penyakit yang sering terjadi seperti diare, malaria, atau infeksi kulit, mendorong masyarakat memanfaatkan layanan kesehatan seperti posyandu, puskesmas, dan imunisasi, mengubah perilaku menjadi lebih sehat, misalnya membuang sampah pada tempatnya, mencuci tangan, dan menggunakan pelindung saat bekerja di laut. Agar pesan kesehatan benar-benar sampai dan tidak sekedar lewat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Gunakan bahasa yang sederhana atau bahasa lokal supaya mudah dipahami, perbanyak gambar atau ilustrasi daripada tulisan panjang, sampaikan dengan cara yang menarik, misalnya melalui cerita, contoh sehari-hari, atau kegiatan interaktif, libatkan tokoh masyarakat atau pemuka desa agar lebih terpercaya, bangun komunikasi yang dekat dan tidak kaku,
karena kepercayaan masyarakat pesisir lebih terbentuk dari hubungan personal. Advokasi kesehatan bukan lagi soal memberi informasi ke masyarakat, tapi tentang bagaimana mendorong perubahan di tingkat kebijakan dan sistem. Advokasi kesehatan merupakan upaya untuk mempengaruhi kebijakan, keputusan, dan dukungan dari pihak terkait agar tercipta lingkungan yang mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Di wilayah pesisir, tantangan kesehatan seringkali bukan hanya karena kurangnya pengetahuan, tetapi juga karena keterbatasan fasilitas, akses layanan, dan kondisi lingkungan. Karena itu, advokasi menjadi penting untuk memastikan ada dukungan nyata dari pemerintah dan pihak terkait. Mendorong program air bersih dan sanitasi. Di banyak daerah pesisir, air bersih masih menjadi masalah. Melalui advokasi, masyarakat bersama tenaga kesehatan bisa mengusulkan pembangunan sumber air bersih atau jamban sehat ke pemerintah desa. Contohnya, ada program sanitasi dan air bersih yang dijalankan di beberapa wilayah pesisir Indonesia dengan melibatkan masyarakat dalam pembangunan sekaligus pemeliharaannya. Memperluas akses layanan kesehatan. Tidak semua wilayah pesisir mudah menjangkau puskesmas. Karena itu, advokasi bisa diarahkan pada pengadaan puskesmas keliling atau penambahan tenaga kesehatan. Dalam praktiknya, beberapa daerah sudah mulai menjalankan layanan kesehatan keliling untuk menjangkau pulau-pulau kecil. Mendorong kegiatan kesehatan berbasis masyarakat seperti Germas. Program seperti senam bersama, pemeriksaan kesehatan rutin, atau kampanye hidup sehat bisa berjalan lebih efektif jika didukung kebijakan desa. Di beberapa wilayah pesisir, kegiatan Germas sudah menjadi agenda rutin karena adanya dukungan dari pemerintah setempat. Perbaikan sanitasi dan lingkungan pesisir. Masalah sampah dan limbah sering jadi pemicu penyakit. Melalui advokasi, masyarakat bisa mendorong adanya program pengolahan sampah atau kebijakan kebersihan lingkungan. Misalnya, kerjasama antara masyarakat, pemerintah desa, dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan sanitasi di wilayah pesisir. Agar advokasi tidak hanya berhenti sebagai wacana, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Menggunakan data sebagai dasar, misalnya data penyakit atau kondisi lingkungan, supaya usulan yang diajukan punya alasan yang kuat. Melibatkan tokoh masyarakat dan pemerintah desa, karena keputusan banyak ditentukan di tingkat lokal, pendekatan personal dan musyawarah jadi sangat penting. Membangun kerjasama dengan berbagai pihak, tidak hanya tenaga kesehatan, tapi juga organisasi kampus atau lembaga sosial. Promosi kesehatan bukan hanya tentang menyampaikan informasi, tetapi tentang bagaimana mendorong perubahan perilaku masyarakat secara nyata. Hal ini dilakukan melalui berbagai jenis promosi yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat, serta didukung oleh penggunaan media yang tepat agar pesan lebih mudah dipahami dan diterima. Namun, perubahan perilaku saja tidak cukup. Dibutuhkan juga upaya advokasi untuk memastikan adanya dukungan dari kebijakan, fasilitas, dan lingkungan yang memadai, terutama pada wilayah pesisir dan kepulauan yang memiliki keterbatasan akses dan tantangan geografis. Dengan menggabungkan edukasi melalui promosi kesehatan dan dukungan sistem melalui advokasi, upaya peningkatan kesehatan masyarakat pesisir dan kepulauan dapat berjalan lebih efektif, merata, dan berkelanjutan.